Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله halaman 20. Nah itu. Pasal keyakinan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat yang wajib diketahui terkait para Rasul adalah 9 keyakinan yang wajib setiap laki-laki binian balik berakal ini meyakini daripada sifat yang wajib ya, kepada segala Rasul utusan-utusan Allah, yaitu ada 9. 4 sifat yang wajib ya, yaitu sidik atau jujur, kemudian amanah atau dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatanah cerdas. Kemudian 4 sifat mustahil bagi para Rasul ya, kadzab artinya berdusta, khianat atau berkhianat, kitman menyembunyikan, dan yang keempat adalah baladah atau bodoh. Dan 1 sifat jais atau boleh, yaitu sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi martabat tinggi mereka para Rasul. Nah, di bawah itu ada dijelaskan. Nah, 1 ya, maka dari itu mereka tidak boleh ya, melakukan kemaksiatan baik yang kecil maupun yang besar. Jadi para Rasul utusan Allah itu mereka maksumun, terjaga daripada berbuat dosa besar maupun dosa kecil, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi artinya nabi. Nah, penjelasan dalam Al-Quran yang menjelaskan di sini Nabi melakukan kemaksiatan ini wajib ditakwilkan. Nah, karena mereka wajib diyakini maksum atau terjaga dari segala dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh sebagian di antara para nabi semata dilakukan karena alfa atau lupa. Nah, itu karena terlupa. Contohnya Nabi Adam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Wahai Nabi Adam, Siti Hawa, janganlah kalian berdua mendekati ini pohon. Kalau kalian mendekatinya dan memakannya, kalian akan termasuk orang yang rugi. Nah, adapun makna ta'wil di sini, dia ulama kita Ahlussunnah Jamaah, kalau di antara nabi berbuat kesalahan, maka itu bukan disengaja, akan tapi lupa. Nah, terlupa, dan juga itu bukan dinamakan dosa. Iya. Hikmahnya apa di antara Nabi Adam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan buah daripada khuldi tadi. Sebenarnya namanya khuldi itu artinya buah kekekalan. Ya, iblis kan, wahai Nabi Adam, pian hendaklah kekal di surga ini. Apa aja Nabi Adam? Itu nah, itu ada pohon, kalau pian memakan, pian selamanya akan kekal di surga ini. Ternyata itulah tipu muslihat iblis. Jadi mulai di surga aja ada aja orang yang mentipu daya itu, yang menyebarkan artinya sesuatu yang zahirnya memang berkesan iya menyamanakan, padahal hakikatnya menjerumuskan atau menyengsarakan. Nah itu, jadi kada aneh. Nah, jadi banyak cerita para nabi dan rasul itu mengandung hikmah, baik secara ya
untuk keselamatan kita di dunia, apalagi keselamatan di akhirat. Dan hikmah terbesar di ulama, Nabi Adam, ia dengan sebab terlupa memakan buah khuldi larangan Allah Ta'ala tadi, maka Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Disinilah hikmah yang terbesar, yaitu lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hikmah terbesarnya. Mau Nabi Adam kada turun, kada ada kita kecungkungan wah ini. Nah itu hikmahnya. Untuk apa? Agar kekasih Allah lahir di dunia. Wujudnya Nabi Muhammad SAW berkat Nabi Adam. Nah secara zahir memang Nabi Adam tersalah, tapi hakikatnya di sana ada rahasia ilahi. Coba ulama, kalau Nabi saja, Nabi Khidir ada yang madahkan Nabi, ada madahkan wali. Nah ini ikhtilaf ulama. Nabi Khidir ada yang mendahkan wali, ada yang mendahkan nabi. Kalau anggaplah nabi, ya ulama, adalah kira-kira yang komplain oleh Nabi Khidir. Parahan mana Nabi Khidir atau Nabi Adam? Contoh, membunuh kekanakan. Ya kada. Kalau yang melubangi para khaul itu orang Nabi, ini membunuh kekanakan yang belum balik dibunuh oleh Nabi Khidir. Bayangkan biar adalah kita yang komplain kita, Nabi apa ini membunuh kekanakan, adalah yang komplain, ada yang komplainnya, apalagi Rasul. Nabi Adam Rasul lebih tinggi pangkatnya dari Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir aja kada ada yang komplain, karena di Quran dijelaskan hikmahnya. Kalau ini hidup, kenanya akan kafir dan kufur menjadi hamba Allah Taala yang ingkar karena kada beriman. Nah, dengan dibunuh Allah Taala Nabi Khidirnya, kenanya digabungkan dengan datunya yang beriman. Nah, kita yakin Nabi Khidir karena di Quran dijelaskan itu ada hikmahnya, apalagi Rasul. Maginya ya kita harus beriman, tidak boleh komplain. Nah jelaslah, nah, itu aja ulama yang nyaman di otak kita tenang. Nabi aja Nabi Khidir tenang, kan lebih pangkatnya lebih tinggi Nabi Adam. Kalau Nabi Khidir aja kita disuruh baik sangka, pada Nabi Khidir membunuh kekanakan, dijelaskan di Quran, jelas Qurannya dan hikmahnya ada di sana. Maka kejadian dengan para rasul lebih kita baik sangka. Nah itu. Nah, dosa yang dan kemaksiatan dilakukan oleh sebagian di antara para nabi semata dilakukan karena alfa atau lupa di sini. Inilah pendapat yang benar menurut jumhur, artinya kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah dan ulama ahli tahqiq yang benar-benar mereka itu ya ahli di bidang ilmu. Maka ada yang ahlian, ada memang mantap dalam keilmuan mereka. Nah itu, jadi kayak itu kita hikmahnya. Nah itu contoh lagi. Nah di sebelahnya adanya keterangan bahwa Nabi Ayub ya buta. Ini tidak benar. Ya, karena tidak ada seorang nabi pun yang buta. Makanya memang para nabi itu bersifat dengan satu sifat yang harus al-a'radul basyariyah. Mereka bersifat seperti manusia juga, bisa garing, bisa ke pasar, tapi garingnya tidak menggugurkan martabat mereka sebagai nabi. Kalau Nabi Ayub garing, iya sampai dikisahkan keluar nanah lalu ulat, kira-kira kayak presiden berdakwah, orang berjauh kada. Maka Nabi tadi Rasul itu tablik menyampaikan. Kada kau menyampaikan lagi bukan orang. Jadi jangan langsung percaya kita. Nah itu. Ya, kada sampai penyakit yang bisa mengadahkan Nabi Ayub itu salah tuh cerita Israiliyat karena di sini dijelaskan oleh Habib Zain di Imbirun Semit. Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Parak 100 tahun umur sidin dah di Madinah. Wali yang hidup. Alhamdulillah kita bertemu, dapat ijazah dari beliau. Alhamdulillah sempat, walaupun kada sekolah ke Madinah, tapi alhamdulillah ya anugerah dari Allah bisa ketemu juga. Nah itu. Jadi hanya ini ada sampai 2 bulan ke 3 bulan ada perguruan kita kemanakan Habib Zain, murid pertama beliau di Madinah juga. Jadi alhamdulillah Habib Zain di sini sehat walafiat.
Iya, cuma kadang-kala ditamai orang-orang keluarga aja yang menamai dan orang-orang khusus. Nah, kalau bahari kau foto, wah ini kada boleh ya foto. Bilangnya memang kada banyak, paling berlima, berenam. Ya, udah salaman, dapat doa, diberi sedikit hadiah, berikanlah. Kecuali hak keluarga, kemandiran dulu kan apa kabarnya itu. Nah, itu insyaallah. Jadi kata beliau, apa yang dialami oleh Nabi Yakub ala Nabi Shallallahu Wasallam tidak lain adalah penghalang yang ada di kedua mata, karena air mata yang terus mengalir hingga kedua mata Nabi Yakub tadi menjadi putih. Nah, karena putihnya air mata, lalu pandangannya menjadi lemah. Nah, jadi artinya bukan ya picak ada. Artinya tadinya sehat karena rancak menangis, maka tangisan tadi menutupi nah penglihatan sih. Akhirnya kada melihat. Buktinya kan ya Nabi ketika Benyamin bertemu dengan Nabi Yusuf, wahai adikku, ini jubah jubah kakak ini sapuakan ke mata abah. Insya maka saya ya tiba sirah abah akan melihat. Nah, berarti ada buta sih. Nah, itu boleh tabaruk mengambil berkat tuh. Nabi aja mencontohkan tabaruk. Ya kada apa baju Allah menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bekas asar dipakai oleh orang yang dekat kepada Allah, maka baju tadi mempunyai power bahasanya. Dan kita power itu kehebatan itu ada kalau dilihat dengan mata dan keimanan aja kalau dibaca dengan mata mana baju nih kau menyembuhkan nyata-nyata dioperasi orang beroperasi mana sehat mata disapuakan mana aja lah baju aja sehat langsung ambil lah ada percaya ini kalau dengan otak yang tidak disertai dengan keimanan tapi kalau otak disertai dengan keimanan kan ada mustahil kalau Allah Ta'ala menghendakinya jangankan kalau bisa pakai baju kalau bisa kayak perantara wasilah gitu bisa sehat langsung orang tapi disitulah Allah Ta'ala ada yang kesembuhan itu dengan wasilah ada yang langsung nah itu kayak adat juga bisa juga orang dengan makan lalu mendapatkan kenyang bisa juga ya makan-makan kada kenyang juga ada juga kada pemakanan kenyang nah itulah adat itu bisa berubah-ubah. Tetapi perubahan adat itu jangan kita lupakan. Di situ ada taksir Allah yang bermain di sana. Nah, itu. Kadang orang ada yang dengan usaha dapat rezeki. Ada yang ada dapat usaha, ada aja rezeki. Nah, ada yang berusaha, ada dia juga dapat rezeki. Nah, itulah pokoknya Allah yang bermain di sana. Semua permainan Allah jangan lupa. Nah, jangan lupa. Kalau kita menganggap usaha yang beri rezeki syirik dah. Atau aku ya di rumah aja, aku kau aja. Nah, sama aja syirik. Baik yang di rumah, yang begawi atau akan begawi, ingat hakikatnya semuanya dari Allah. Nah, itu. Cuma setiap orang ada yang mempunyai kedudukan tingkatan imannya. Yang kuat imannya silahkan tajrid kepada begawi, silahkan. Ya, tapi yang belum kuat imannya wajib berusaha. Cuma pandangan hati sama semuanya yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Demikian maka minum ya berobat ya. Nah, sama kayak itu. Jadi adat jangan sampai menjadikan melupakan kita kepada yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hukum ada tiga. Ada hukum akli, ada hukum adat, ada hukum syar'i. Nah, ini perlu kita diketahui. Untuk bahari guru judi insyaallah bila panjang umur sidin aku hendak menyusun kitab sidin membahas masalah tiga hukum ini sidin. Biar orang bisa memahami apa itu hukum akli, apa hukum adat dan apa hukum syar'i. Tapi umur sidin ya, tapi dalam keadaan muda itu masya Allah sidin sudah ya mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat kedatuan, berkat peguruan yang soleh-soleh wali. Nah, itu jadi penting teman itu pian. Jadi kawan-kawan kita, anak-anak kita yang di akhir zaman ingin sukses, jaga kekawanannya. Bila kalian sanggup lagi sekolahkan pesantren,
atau kau menjagai cuma diridhoinya dunia akhirat. Kenapa di pesantren muyak udah ya? Nah, berarti kan karena Allah, karena muyak. Makanya usahakan mama abahnya itu meridhoi anaknya. Nah, ridhoi di hati. Yang penting. Makanya di akhir zaman ini jarang sekolahan yang sukses anak. Kenapa? Karena kuitannya kada ridho, gurunya kada ridho. Jadi bila dua kuitan ridho, guru ridho, jadi itu anak itu suksesnya. Sukses tadi bukan harus terkenal kada, ia benar-benar jadi hamba Allah, jadi hamba Allah yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, bisa mengamalkan ilmunya, minimal untuk pribadinya dan keluarganya. Itu sudah luar biasa itu. Nah, itu. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita ya kada anak yang soleh dan soleha, dijagakan kawan-kawannya di akhir zaman ini. Karena masya Allah, gara-gara pergaulan hancur seseorang itu. Jadi jaga, harus bisa mencari kawan kita. Iya, cari kawan yang mengajak anak kita, diri kita ke tempat-tempat yang baik. Nah, tempat yang baik. Nah, cuma di akhir zaman orang mencari kawan, ya bila nyaman dunianya dikawani. Nah, bila kada nyaman, koler mengawani. Nah, itu mengawani aja akhirat. Ada dunianya akhirat, akhirat. Ah, kita ini perlu dunia juga. Nah, itu bujur aja lah itu. Nah, cuma carilah kawan-kawan yang membawa kita untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat mengingatkan diri kita siapa, tugas kita apa di dunia ini, agar kita bisa bukan hanya selamat secara zahir, bahkan secara hakikat pun kita selamat dunia akhirat. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, lalu Jisidin juga cerita tentang Nabi Ayub. Nah, adalah penyakit yang ada di antara kulit dan tulang, dan bukan penyakit menjijikan. Cerita-cerita tentang penyakit Nabi Ayub yang menjijikan itu, yang nanah keluar, ya ulat, itu semuanya batil atau palsu itu. Karena kada sesuai dengan tarif para nabi. Para nabi itu tarifnya ya laki-laki, berarti kada bebinian, kada ada binian jadi nabi. Ya. Ya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala wahyu kepadanya, ya kalau untuk menyampaikan kepada orang lain namanya rasul. Tapi kalau untuk pribadi namanya nabi saja. Nah, dan bersih mereka itu daripada ya segala sesuatu tabiat yang mencerdai yang bisa merusak daripada menjatuhkan pangkat kenabiannya. Ya tadi seperti garing yang berlebihan, salah itulah ceritanya. Nah, itu perlu diketahui. Ya, makanya dengan belajar maka kita tahu mana yang benar. Nah, itu biasanya kita di sekolahan tahunya ya kada Nabi Ayub ceritanya sampai nanah sampai ulat ya kada. Etikat kita malah ingat tulang pelajaran di kelas 6 bahari ada sejarah Rasul kayak itu. Pas belajar beristilah berarti palsu nih lah. Nah, karena para nabi itu mempunyai sifat yang harus kemanusiaan, tapi tidak menggugurkan daripada martabat derajat mereka. Karena kalau coba biar para nabi menyampaikan, kalau orang iya gara-gara sidin sakit tadi sampai bini sidin ya pun ya kada terakhir meninggalkannya, semuanya meninggalkan, berarti ini bertentangan sedangkan dengan sifat para nabi tablik menyampaikan. Bagaimana sih menyampaikan orang menjauh, berarti cerita ini palsu. Nah, itu ceritanya. Nah, pasal yang keselanjutnya yaitu ini penting nih, kenabian itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kecuali perantaraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kada kawa mengenal Allah itu kecuali melewati para nabi. Dan kita kada kawa mengenal Nabi Muhammad SAW karena kita kada sejaman kecuali melewati para ulama-ulama.
Makanya dia Rasulullah ulama al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ada pewaris para nabi. Kalau kita ingin melihat ya penampakan para nabi-nabi, yaitu para ulama. Nah, orang-orang soleh. Makanya Rasulullah SAW riwayat itu menjalasa aliman maka annama jalasani. Siapa yang duduk dengan orang yang alim, maka hakikatnya duduk dengan aku. Siapa yang bersalaman dengan orang alim, sama bersalaman dengan aku. Nah, itu pandangan hati saja. Nah, bukan dimadahkan ulama itu nabi, salah. Nah, itu. Makanya ada orang bagaimana biar nyaman ya. Anak mengenal Allah ngalih. Laisa kami sayun. Anak mengenal Rasulullah kada sejaman. Ya, maka kenalilah dekat dengan ulama. Yang ulama tadi belajar dari gurunya, dari guru-gurunya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada mutasil, sambungan silsilahnya. Nah, itu. Nah, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nah, wajib kita meyakini kepada siapa diutus, kepada manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan rahmat dan masuk ke dalam surga. Kabar peringatan siapa yang tidak patuh, maksiat, bahkan membangkang, maka mereka mendapatkan laknat Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, dia menjadikan sang nabi tadi, itu nabi kita Muhammad SAW Al-Hashimi, dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini diantara ya golongan yang kada boleh menerima zakat. Kalau ada ulama yang mendahkan para habib itu boleh menerima zakat, ini pendapat boleh digunakan kalau darurat. Maksud darurat apa? Ya, habib ini memang sangat memerlukan. Ya, karena zaman Rasulullah SAW para habaib itu ada namanya baitul mal, khusus harta buat dibagi sebagai hadiah agar habib-habib zuriat Rasulullah itu ada. Zaman sekarang adalah ada lagi baitul mal khusus zaman Rasulullah ada. Jadi habib-habib dia boleh menerima zakat. Ada sudah bagiannya ini. Wah, ini siapa yang ada. Nah, makanya ketika ada habib susah, nah maka boleh kita memberikan zakat. Cuma kalau bisa jangan menjadi makan, bukan untuk makanan. Iya, untuk sekolah anak sidin, untuk membayar hutang, bukan untuk dimakan. Nah, itu. Ini kalau darurat ada ulama yang membolehkan. Nah, itu. Ya, kalau bisa seorang sugih aja bapak memberikan zakat tadi. Ya, ada aja yang bersih, lebih baik yang bersih. Pulang nih. Nah, itu. Nah, jadi semua ada aturannya. Perbedaan ulama itu semuanya rahmat. Kada ada yang menyiksa, kada ada. Semuanya rahmat perbedaan ulama ini. Nah, alhamdulillah. Dulu di HP dulu. Nah, insyaallah. Jadi ya kita gunakanlah fasilitas yang Allah berikan, kecanggihan untuk mengingatkan kita ya ada. Nah, itu. Nah, kenabian penting mengenal Nabi kita Muhammad SAW agar kita tertanam cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dia ulama di antara hikmah adanya maulid ini apa? Karena di akhir zaman ulama itu tahu cerdas. Karena semakin banyak musuh-musuh Islam yang menyebarkan sesuatu yang bisa mengubahkan cinta anak cucu kita umat Islam di akhir zaman biar kada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka setiap waktu, setiap saat kita memperkenalkan umat anak kita kepada Rasulullah, bulan Maulid saja kalah. Ya kalah sebulan aja. Makanya dalam kitab Daibai itu ada syair. Jikalau kita jadi melaksanakan maulid ini setiap waktu itu wajib. Nah, kenapa? Kayak bakal wajib. Ya, kalau kita lupa dengan Rasulullah, kada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan cinta hati kita, anak cucu kita kepada musuh-musuh Allah.
mencinta musuh-musuh Allah, dan riwayatnya orang yang di Ka'bah, di dalam Ka'bah beribadah sembahyang tapi hatinya bukan kepada Allah dan Rasul, maka ia dikumpulkan dengan orang yang ada di hatinya. Ada di Ka'bah sembahyang dan apalagi di luar Ka'bah aja hatinya pulang ke lain, bukan cinta kepada Allah dan Rasul, orang-orang soleh. Wah, parah benar. Nah, ini di akhir zaman musuh-musuh Islam ingin mengalihkan cinta anak cucu kita, jangan sampai cinta kepada ulama, dan biar kada cinta kepada para habaib. Kenapa dengan kada cinta karena ulama dan habaib? Berarti cintanya ke siapa? Kepada musuh Allah. Nah, itu karena para ulama habaib ini yang membawa mereka menyebarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Senantiasa mereka menerangkan penjelasan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, sejarah Rasulullah. Orang anak cucu kita benci dengan habaib ulama, berarti bencinya hadir belajar. Nah, itu apalagi media wah ini canggih lagi. Nah, jadi tapi kita visi Allah yang Maha Kuasa. Makanya waktu berzikir kita minta kepada pemeliharaan agar anak cucu kita. Kita kata kau menjaga anak cucu di akhir zaman Nabi yang penuh dengan fitnah. Hanya Allah yang bisa menjaga anak cucu kita. Dia kada tahu kita 5 tahun, 10 akan datang, kada tahu kita keadaan anak cucu kita, mana yang tahu. Yang sudah berilmu aja bisa terpaling menjadi sesat. Apalagi yang kada berilmu. Lalu siapa yang kita pegangi? Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan kita berkumpul bersama-sama, Allah menjaga anak cucu zuriat kita agar mereka dijaga di jalan yang dari Allah, di jalan-jalan yang lurus, jalan itu Nabi kita Muhammad SAW, para aulia sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ala dini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kalimatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bi Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.